Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa kembali di ibadah online hari Minggu ini. Kita boleh mengucap syukur, Tuhan baik buat hidup kita sampai hari ini. Kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Sebelum memulai ibadah online kita, ada beberapa informasi yang rindu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara ingin mentransfer persembahan Bapak Ibu Saudara, bisa ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara memerlukan informasi mengenai seputar kegiatan gereja, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi ke nomor berikut. Dan kami rindu Bapak Ibu Saudara juga bisa memfollow semua akun sosial media GBI Harapan Indah 4. Dan sebelum memulai ibadah online kita, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan selalu menyertai hidup kami. Kiranya Tuhan pimpin ibadah online kami dari awal hingga akhir, sehingga hadirat-Mu boleh kami rasakan, boleh kami nikmati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Selamat beribadah. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Mereka mengucapkan syukur kepada hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Yesus buat nafas yang Kau berikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamat. Kau tetap Allah, dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari kita bersama-sama angkat pujian, katakan betapa dahsyatnya, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, amin. Atas selami pikiranmu, dan tak terukur panjang setiamu,
hanya Kau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau Tuhan selamat. Tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari lebih lagi katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kita mau sembah Tuhan kita. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau Tuhan, Engkau Tuhan Allah di hidup kami Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang layak Tuhan terima segala puji hormat sembah kami Yesus. Amin.
Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Mari Bapak Ibu semua, kita mau sama-sama naikkan pujian. Mari kita semua, kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menyerapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa, maju umat pemenang. Katakan, bukan bagi, nyatakan kemuliaannya, bukan bagi, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini, dan mari maju umat pemenang. Katakan, bukan bagi, bukan bagi, nyatakan kebesarannya, bukan bagi, nyatakan kemuliaannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan lagi, nyatakan kemuliaannya, bukan lagi, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan dialah Raja, dialah Raja. Haleluya, dialah Raja, kita segala Raja, amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh yang banyak. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran dari firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang menyediakan apa yang kami perlu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu,
Kami bersyukur buat di minggu kedua pada hari ini Tuhan, kami boleh ada dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh kuat, kami boleh sehat, kami boleh dalam keadaan baik. Kami percaya kami semua dalam pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berkati kami, urapi kami, dan biarlah kiranya firman-Mu ini boleh meneguhkan, menuntun kami, untuk kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu saja ya Allah. Kami siap di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Hari ini kita ada di minggu kedua dari bulan Oktober, dan masih dalam seri khotbah tentang ketujuh jemaat kita yang ada di kitab Wahyu. Dan minggu lalu kita sudah mendengar tentang jemaat di Efesus, jemaat yang kehilangan kasih yang mula-mula. Nah sekarang kita akan melihat yang kedua adalah jemaat di Smyrna, atau yang disebut dengan the persecuted church. Dalam Wahyu pasal kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11, firman Tuhan saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai,
dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Puji Tuhan. Jemaat di Smyrna, Bapak Ibu Saudara, ini merupakan gambaran bahwa begitu banyak penderitaan yang dialami dari pihak orang Yahudi yang menyampaikan fitnah kepada mereka, kepada pemerintahan Romawi. Dan kita tahu bahwa jemaat di Smyrna ini adalah jemaat yang penuh dengan penderitaan. Makanya namanya the persecuted church. Kita akan melihat kota dan jemaat di Smyrna terlebih dahulu supaya kita punya pemahaman yang betul tentang jemaat di Smyrna ini. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, jemaat di Smyrna ini terletak di Asia Kecil, atau yang sekarang disebut dengan Turki. Dalam Smyrna ini adalah sebuah tempat terletak di sekitar 50 km di sebelah utaranya Efesus. Jadi tidak terlalu jauh dari Efesus. Hanya saja sekarang namanya bukan lagi Smyrna, tapi telah menjadi Izmir. Jadi kalau saudara dengar kota Izmir, itulah Smyrna. Dan dengan demikian, Smyrna adalah satu-satunya kota yang disebutkan dalam 7 jemaat di kitab Wahyu yang masih ada sampai sekarang. Kalau yang lain sudah tidak ada. Nah, kota Smyrna ini dibangun tahun 1000 sebelum Masehi, sejaman dengan Raja Daud, luar biasa, oleh orang-orang Yunani, karena kota ini termasuk dalam jajahan bangsa Yunani. Tapi sekitar tahun 600 sebelum Masehi, kota ini diserang dan dihancurkan oleh orang-orang Lydia, sehingga 400 tahun setelah itu kota ini hilang dan hanya menjadi beberapa desa kecil-kecil saja. Tapi kemudian kota ini oleh seorang jenderal yang bernama Lysimachus pada zaman pasca Alexander Agung dibangun kembali, saudara. Dibangun kembali. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Yunani itu adalah bangsa yang sangat maju dalam banyak bidang, termasuk arsitekturnya. Nah, maka kota Smyrna ini dibangun sangat memperhatikan keindahan dengan nilai arsitektur yang sangat tinggi. Seorang penulis buku teologi namanya William Barclay, dia berkata begini, kota ini adalah satu dari sangat sedikit kota di dunia yang dibangun dengan perencanaan matang. Jadi memang kota ini sangat bagus. Akibatnya adalah Smyrna menjelma menjadi kota yang paling indah di seluruh Asia pada saat itu, melampaui Efesus. Dalam hal besarnya kota, Efesus memang yang paling besar. Tapi dalam hal soal keindahan, Smyrna adalah kota yang paling indah. Untuk mendapatkan gambaran ini, saudara bisa membayangkan kembali si William Barclay, dia bilang begini, dari semua kota di Asia, Smyrna lah yang paling indah. Orang menamakannya adalah perhiasan Asia atau mahkota Asia dan bunga Asia. Nah, Smyrna ini adalah yang tercantik dari semua kota yang ada di Ionia. Aristides yang memuji Smyrna setinggi langit dengan mengatakan bahwa keagungannya yang menjangkau setiap bagian seperti pelangi. Lalu kecerahannya menembus setiap bagian dan menjangkau sampai ke surga. Wow, ini luar biasa keindahannya kota Smyrna pada saat itu. Nah, kota ini dibangun dengan jalan-jalan yang besar, lurus, dan lebar. Strabo menceritakan kerapihan jalan-jalan yang ada di kota Smyrna, kesempurnaan trotoarnya yang dibuat dengan batu-batu besar berbentuk persegi panjang, yang terkenal pada saat itu jalan disebut dengan jalan emas, yang dimulai dari kuil Zeus dan berakhir di kuil Sidon. Wow, ini kota luar biasa. Dan kota ini
masih bertahan sampai hari ini. Maka kalau saudara pergi ke Turki, saudara pergi ke Izmir, saudara bisa melihat bagaimana gambaran Izmir modern sekarang ini, saudara, di zaman dulu, saudara. Nah, letaknya Smyrna itu di pinggiran laut, juga mendatangkan keuntungan tersendiri. Smyrna menjelma menjadi sebuah kota pelabuhan dan perdagangan yang paling maju pada saat itu, dan turut menjadikannya menjadi kota yang mewah dan kaya. Smyrna ini adalah kota yang sangat terindah di bawah matahari dan menjadikan laut itu milik kepunyaannya dan mempunyai angin sepoi-sepoi yang berhembus tiada henti. Wow, banyak para teolog mengagumi keindahannya kota Smyrna. Dan kota Smyrna bukan hanya indah, bukan hanya bagus, tapi kota Smyrna itu mempunyai penduduk Yahudi terbesar di semua kota-kota Asia pada saat itu. Dan Smyrna ini menjadi kota yang sangat pluralis dalam urusan agama. Mengapa? Karena kita tahu bahwa di kota ini ada kuil-kuil dan patung-patung dewa Yunani. Dan ada juga kuil Dewi Roma, ada juga kuil Kaisar Tiberius yang dianggap dewa. Dan ada juga sinagog orang Yahudi. Nah, ini sekilas tentang kota Smyrna yang begitu luar biasa. Dan perlu diketahui bahwa kota Smyrna ini banyak orang-orang kaya yang tinggal di dalamnya. Nah, kalau kita memperhatikan kitab Wahyu pasal 2 ini, mulai menceritakan teks yang kita baca tentang Smyrna, kita melihat bahwa jemaat Smyrna sementara berada dalam sebuah penderitaan yang sangat besar. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 9-10 dikatakan bahwa aku tahu kesusahanmu. Ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kesusahan dan penderitaan itu diikuti atau mengikuti jemaat Tuhan yang ada di kota Smyrna. Nah, kata kesusahan dalam ayat ini menggunakan kata Yunani thlipsis. Dan kata ini tidak menunjuk pada kesusahan yang biasa atau ringan, seperti kesusahan karena tidak mempunyai uang, kesusahan karena ditinggal pacar dan sebagainya. Nah, bandingkan penggunaan kata thlipsis ini dalam ayat-ayat berikut. Kisah Rasul 14 ayat 22 ditulis begini, untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, sengsara ini digunakan kata thlipsis. Dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Nah, kata kesesakan ini juga digunakan kata thlipsis. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kesengsaraan atau kesusahan thlipsis tadi berarti penekanannya seperti terhadap anggur, pemerasan atau penjepitan, saudara. Jadi penghancuran seperti pada anggur atau penggilingan seperti pada gandum. Kalau William Barclay tulis begini, thlipsis artinya berarti ambruk di bawah sebuah tekanan yang besar. Inilah tekanan dan peristiwa yang dialami atau dipikul oleh jemaat Tuhan di Smyrna. Mereka dianiaya oleh pihak Romawi. Dan sudah saya jelaskan bahwa Smyrna ini mempunyai hubungan yang sangat bagus dengan pihak Romawi. Karena itu Smyrna ini dibangunlah kuil Kaisar Tiberius yang tadi sudah saya sebutkan sebagai dewa. Nah, maka dikeluarkanlah sebuah pelaturan di Smyrna, Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap orang yang tinggal di Smyrna harus mengakui Tiberius sebagai Tuhan. Jikalau mereka tidak mengakui Tiberius sebagai Tuhan, maka setahun sekali mereka harus mempersembahkan korban atau persembahan di altar kuil Tiberius sambil berkata, Kaisar itu Tuhan. Nah, dalam hal inilah orang-orang dari agama-agama lain seperti agama-agama Yunani, mereka bersedia melakukan hal itu. Sedangkan orang Kristen sama sekali tidak mau melakukan hal itu. Makanya penganiayaan besar-besaran itu terjadi pada saat itu terhadap umat Kristen di Smyrna, Bapak Ibu Saudara. Mereka
membakar habis rumah mereka. Mereka menawan, melucuti, dan memukuli mereka. Dan ada banyak di antara orang Kristen yang dibunuh dengan pedang. Lebih sadis lagi ada di antara mereka yang diadu dengan binatang buas. Demikianlah kondisi yang dialami oleh jemaat di Smyrna karena mereka tidak mau menyembah patung dewa Tiberius tersebut, Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya kita tahu aniaya-aniaya yang lain pun banyak sekali dialami oleh jemaat di Smyrna. Dan berikutnya yang kita lihat, mereka itu sangat miskin. Jemaat di Smyrna itu sangat miskin. Wahyu 2 ayat 9 katakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Jadi jemaat Smyrna adalah jemaat yang miskin. Bukan hanya gereja mereka, tapi kelihatannya semua anggota jemaat berada dalam sebuah kemiskinan yang sama. Kondisi seperti ini jelas sangat kontras sekali dengan keadaan kota Smyrna yang sangat indah, bahkan paling indah di seluruh wilayah Asia dan juga mewah pada saat itu. Nah, bayangkanlah bahwa jemaat di Smyrna itu adalah jemaat miskin di antara orang-orang kaya, atau miskin di dalam kota yang kaya. Tapi sekalipun miskin di tengah-tengah masyarakat yang miskin juga merupakan hal yang tidak enak, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat bahwa lebih dari itu, kemiskinan itu bukanlah kemiskinan yang biasa. Jadi dalam bahasa Yunani ada dua kata yang sama-sama menggunakan kata miskin atau berarti miskin, tapi ada perbedaan yang sangat signifikan. Yang pertama adalah pentikros, yang berarti miskin tapi masih mempunyai apa-apa. Artinya contohnya begini. Waktu kalau Bapak Ibu Saudara baca Lukas 21 ayat 1 sampai 3, ketika Yesus melihat orang-orang kaya memberikan persembahan, lalu dia juga melihat seorang janda miskin. Nah, janda miskin disebut di sini disebut pentikros. Pentikros, dia memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin. Nah, setelah dia memberi, dia bukan lagi disebut dengan pentikros, tapi petekos. Artinya memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Pentikros artinya dia miskin tapi dia masih memiliki apa-apa. Tapi kalau petekos artinya dia miskin tidak memiliki apa-apa. Nah, kata miskin di sini yang dialami jemaat di Smyrna itu adalah miskin tidak mempunyai apa-apa. Tidak punya apa-apa lagi. Kenapa demikian? Karena memang mereka bekerja dengan jujur. Mereka ini jemaat Tuhan atau orang-orang Kristen yang ada di Smyrna bekerja dengan jujur, tanpa kompromi dengan dosa. Mereka tidak melakukan korupsi. Makanya mereka jadi miskin. Lalu yang kedua, mereka tuh dihambat dalam pekerjaan mereka. Bahkan ada yang dipecat karena apa? Karena iman mereka adalah seorang Kristen. Waduh, saudara kalau hidup di zaman seperti itu, pasti saudara mungkin gak kuat, saudara. Udah miskin, saudara, mereka bekerja dengan jujur, lalu mereka dihambat karena mereka adalah seorang Kristen. Jadi, sebagai pengikut Kristus pada zaman itu mendapat perlakuan yang tidak adil dan dikucilkan. Dunia perdagangan dikuasai oleh suatu dunia atau serikat perdagangan atau yang kita sebut dengan union. Jadi apabila mereka menjadi orang Kristen, maka usaha mereka akan diboikot oleh serikat tersebut. Dan akhirnya usaha mereka tidak berjalan dengan baik. Makanya jemaat Tuhan di Smyrna itu betul-betul miskin. Dan mereka tidak punya apa-apa. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Dengan kata lain begini, mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sangat keras karena mereka adalah orang Kristen. Jadi apabila mereka ke supermarket, maka mereka tidak akan mendapatkan pelayanan yang sama. Apabila mereka pergi ke rumah sakit, mereka tidak akan dilayani dengan baik. Wow. Yang berikutnya, rumah dan harta benda mereka dibakar oleh orang-orang Romawi. Barclay berkata begini dalam tulisannya tentang pemahaman Alkitab setiap hari.
Ada faktor lain yang membuat mereka miskin. Kadangkala mereka menderita karena harta mereka dihancurkan. Gerombolan orang kafir kadang-kadang menyerang orang-orang Kristen dengan tiba-tiba di rumah dan mereka menghancurkan rumah mereka. Hidup tidak mudah bagi orang Kristen di Smyrna atau dimanapun pada zaman itu. Inilah yang membuat jemaat di Smyrna hidup dalam keadaan miskin yang sangat hebat. Coba kita cek, apakah kita sudah mengalami sedemikian rupa? Saya rasa belum. Lalu, coba lihat penderitaan apa lagi yang jemaat Smyrna alami. Mereka difitnah. Wahyu 2 ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebutkan dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Nah, hal ini yang membuat jemaat di Smyrna menderita adalah karena mereka difitnah oleh orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara, cukup banyak orang-orang Yahudi itu, dan rata-rata mereka hidup secara mapan. Mereka mempunyai kedudukan dan yang terhormat dalam masyarakat pada saat itu. Mereka memanfaatkan kedudukan mereka itu untuk menjilat pemerintah Romawi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekaligus menyusahkan orang-orang Kristen pada saat itu. Dan akhirnya mereka memfitnah orang-orang Kristen. Nah, Barclay menulis ada 6 fitnahan yang dilakukan orang-orang Yahudi pada saat itu terhadap jemaat Tuhan di Smyrna. Yang pertama fitnahannya adalah karena dalam perjamuan kudus yang dilakukan orang Kristen ada kata-kata, inilah tubuhku, makanlah, dan inilah darahku, minumlah. Maka mereka menyebutkan fitnahan bahwa orang Kristen adalah kanibal pada saat itu, suka makan daging manusia. Sejumlah kasus anak-anak yang hilang itu dituduhkan kepada orang-orang Kristen yang ada di Smyrna pada saat itu. Waduh. Yang kedua, fitnahan yang kedua, orang Kristen juga mempunyai perjamuan kasih yang disebut dengan perjamuan agape pada saat itu. Nah, orang Yahudi menyebarkan fitnah bahwa orang Kristen biasa mengadakan pesta seks di gereja mereka. Bayangkan. Wah, ini fitnahan yang begitu luar biasa diperhadapkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Smyrna. Fitnahan yang ketiga, orang Kristen difitnah sebagai penghancur keluarga-keluarga. Karena seringkali banyak keluarga yang bentrok sebagai akibat dari salah satu anggota keluarga mereka menjadi orang Kristen. Jadi mereka difitnah, mereka dianggap jadi penghancur keluarga. Lalu, fitnahan berikutnya, karena orang Kristen menolak semua patung yang ada di Smyrna sebagai Allah, maka mereka difitnah sebagai orang-orang ateis yang tidak percaya adanya dewa-dewa. Saudara bisa bayangkan fitnahan yang begitu luar biasa dihantam kepada jemaat Tuhan di Smyrna. Oh, belum cukup, baru 4. Masih ada 2 fitnahan yang lainnya. Karena orang Kristen tidak bersedia menyebut kaisar sebagai Tuhan, maka fitnah disebar tentang mereka bahwa mereka tidak setia secara politik kepada pemerintah Romawi. Jadi mereka dianggap mereka tidak setia kepada pemerintah. Waktu fitnahan yang berikutnya, karena dari gereja Kristen pernah dikhotbahkan tentang akhir zaman bahwa dunia ini akan berakhir, maka orang Yahudi mulai menyebarkan fitnah bahwa orang-orang Kristen adalah penghasut rakyat. Nah, akibat dari fitnahan orang Yahudi ini, maka penderitaan dan aniaya yang dialami oleh jemaat Smyrna makin bertambah-tambah terhadap orang Yahudi yang memfitnah orang Kristen ini. Yesus menyebut mereka adalah jemaah iblis. Jemaah iblis. Dalam Wahyu 2 ayat 9 tadi kita juga baca, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jadi orang-orang Yahudi yang menyebarkan fitnah terhadap orang-orang Kristen itulah yang disebut sebagai jemaah iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, penderitaan yang dialami oleh jemaat Smyrna ini adalah penderitaan yang berlangsung dalam waktu yang sangat
panjang. Dari mana kita mengetahuinya? Wahyu 2 ayat 10 dikatakan begini, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Nah, kalau tadi dalam ayat 9 kita membicarakan penderitaan yang sudah dialami jemaat Smyrna, maka ayat 10 ini berbicara tentang penderitaan yang berlanjut, yang masih akan mereka alami. Nah, ini berarti bahwa penderitaan mereka pada saat mereka menerima surat dari Yesus ini belum segera berakhir. Bapak Ibu Saudara, masih ada penderitaan atau kesusahan yang mereka alami. Nah, kata 10 hari dalam ayat yang ke-10 ini tidak boleh diartikan secara hurufiah. Kalau begitu, apa maksudnya? Nah, banyak penafsir Alkitab menganggap bahwa 10 hari di sini menunjukkan pada 10 masa penderitaan bagi gereja Tuhan yang akan dialami oleh dalam masa pemerintahan 10 kaisar Romawi yang anti Kristen. Siapa aja? Kaisar Nero, Kaisar Domitianus, Kaisar Trajan, Kaisar Marcus Aurelius, Kaisar Severus, Kaisar Maximus, Decius, Valerian, Aurelian, dan terakhir Kaisar Diocletian. Bertahun-tahun, dan memang benar bahwa di bawah pemerintah 10 Kaisar Romawi ini, gereja Kristen mengalami penderitaan demi penderitaan yang sangat besar. Tidak terkecuali jemaat Tuhan di Smyrna. Nah, anonimnya Bapak Ibu Saudara, sejarah mencatat selama 10 periode kerajaan Romawi, Kaisar Nero sampai kepada Kaisar Diocletianus, sejumlah 5 juta orang Kristen itu mati secara martir. Karena apa? Karena dianiaya. Mati dengan jalan dibakar hidup-hidup, diikat di tiang, lalu ditaruh di kayu di sekitar. Mati dengan jalan digoreng di minyak panas, lalu mati dengan jalan dijadikan tontonan di arena, menjadi makanan dari binatang buas, singa, dan kelaparan. Lalu belum lagi mati di jalan, diikat di sebuah tiang, dibalut dengan kulit binatang, lalu dilepaskan anjing hutan, dimakan oleh anjing hutan. Wow, mati dengan cara disalib, mati dengan jalan direndam, saudara, lalu dijadikan obor di malam hari, saudara. Obornya adalah manusia yang dibakar. Penderitaan Kristen di bawah kaisar-kaisar Romawi baru berakhir setelah Konstantin menjadi kaisar Romawi dan menjadikan kekristenan sebagai agama resmi di Roma. Jadi kalau kita melihat hal ini, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya jemaat di Smyrna ini mengalami penderitaan yang sangat besar. Nah, dari semua yang saya sudah bahas tadi, terlihat bahwa gereja di Smyrna adalah gereja yang sangat menderita. Orang-orang Kristen di Smyrna adalah orang-orang Kristen yang menderita, dan jika mereka memeriksa kitab suci, maka kita akan melihat ada banyak kitab suci yang menunjukkan bahwa orang Kristen atau gereja yang benar pasti mengalami banyak penderitaan. Contohnya, Yohanes 15 ayat 18 dan 20, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ayat 20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba Tuhan tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Yohanes 16 ayat kedua, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saat yang setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Bayangkan, saudara, dalam 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan juga untuk menderita untuk Dia. 1 Tesalonika 3 ayat 3, jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Nah, dari semua ini terlihat bahwa penderitaan kelihatan menjadi ciri-ciri dari gereja Tuhan atau murid-murid Kristus. Bapak yang sudah dikasih Tuhan, mungkin ada saat di mana
gereja Tuhan atau orang Kristen tidak menderita. Tetapi kondisi itu tidak bisa berlangsung selamanya. Ada saat di mana gereja Tuhan atau orang Kristen harus menderita jika benar dia adalah gereja atau orang Kristen yang sejati. Ini persis seperti yang dialami oleh orang-orang Kristen pada masa Kekaisaran Romawi sampai memusuhi kekristenan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sudah mengalami penderitaan, dan mungkin memang kita sudah mengalami penderitaan karena COVID-19, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau katakan bahwa penderitaan yang kita alami itu belum sebanding dengan apa yang dialami oleh jemaat Tuhan di Smyrna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja atau orang Kristen itu terlalu banyak kompromi dengan dunia, sehingga kelihatannya kita terhindar dari penderitaan. Penulis buku teologi John Stott berkata demikian, kebenaran yang buruk adalah bahwa kita cenderung untuk menghindari penderitaan dengan kompromi. Standar moral kita seringkali tidak kelihatan lebih tinggi dari standar dunia. Kehidupan kita tidak menantang atau dan menegur orang-orang yang tidak percaya melalui kejujuran atau ketulusan atau kemurnian atau kasih. Dunia tidak melihat apapun dalam diri kita untuk dibenci. Kita jarang berani menegur kejahatan. Kita mengurus urusan kita sendiri supaya orang lain tidak tersinggung. Kita mengekang lidah kita sendiri supaya tidak ada orang lain yang merasa malu. Rasa takut kepada manusia telah menjerat kita. Kita menyesuaikan layar kita kepada angin teologi yang kuat. Kita mengencerkan Injil, Bapak Ibu Saudara, supaya rasanya itu lebih enak. Kita mencintai pujian manusia daripada pujian Allah. Kita terhindar dari penderitaan melalui kompromi. Seandainya kita menaikkan standar kita dan menghentikan kompromi kita, seandainya kita memberitakan berita kita dan memperketat disiplin kita dengan kasih tetapi tanpa takut, saya mau beritahukan kepada saudara apa akibatnya. Gereja pasti akan menderita. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kondisi sekarang, banyak gereja sedang atau terlalu banyak kompromi dengan dunia ini. Mungkin itu adalah saya, mungkin itu adalah Bapak Ibu Saudara, mungkin itu adalah kita. Dan kita belajar dari jemaat Tuhan yang ada di Smyrna bahwa mereka mempertahankan iman mereka dengan tulus dan murni di hadapan Tuhan, meskipun mereka mengalami penganiayaan dan penderitaan yang besar. Bapak Ibu Saudara, gereja atau orang Kristen sudah begitu rusaknya sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi dunia. Atau dengan kata lain, gereja atau orang Kristen itu bukan ancaman lagi bagi dunia. Ya, kembali James B. Ramsey, penulis buku teologi dalam bukunya The Revelation, dia berkata begini, jika dunia tidak menganiaya gereja, itu disebabkan karena dunia telah merusak gereja sedemikian jauhnya sehingga kesaksiannya tidak secara serius mengganggu pemuatan hawa nafsu yang diperhalus, atau karena dunia menganggap gereja sebagai terlalu tidak berdaya untuk layak diperhatikan. Artinya gereja itu sudah bukan lagi sebagai ancaman bagi dunia. Orang Kristen hanyalah orang Kristen KTP. Dan gereja itu bisa jadi sebagaimana disebutkan dalam ayat 10 sebagai jemaat iblis. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, mana mungkin iblis menyerang jemaatnya sendiri. Nah, pikirkan 3 hal ini baik-baik. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya, kita menjadi orang Kristen, hidup kita Bapak Ibu Saudara relatif enak tanpa adanya kesusahan-kesusahan atau kesulitan-kesulitan? Kalau iya, pikirkan 3 kemungkinan di atas. Mana yang cocok untuk kita Bapak Ibu Saudara? Nah, jikalau kita adalah orang Kristen sejati Bapak Ibu Saudara, maka kita harus hidup tanpa mengkompromikan standar Allah, seperti yang dilakukan oleh jemaat Tuhan yang ada di Smyrna. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau memperpanjang khotbah ini.
berkesan saya terus menyampaikan soal penderitaan demi penderitaan. Tapi saya mau berkata bahwa ketika Tuhan memanggil kita, Dia mengajak kita untuk memikul salib. Waktu Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi di ayat selanjutnya Tuhan katakan apa? Pikullah kuk yang kupasang. Sebab kuk yang kupasang itu ringan dan enak. Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu identik dengan penderitaan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Jemaat di Smyrna mengalami penderitaan, mengalami aniaya, mengalami tekanan, tapi mereka tidak kehilangan iman mereka kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita baru sedikit mengalami penganiayaan, baru sedikit mengalami kesusahan, kita masih bisa lebih bersyukur dibanding dengan jemaat Tuhan yang ada di Smyrna. Kalau hari ini kau melihat hidupmu, engkau masih bisa makan, engkau masih bisa menikmati semua berkat Tuhan, engkau terhindar dari COVID-19, ada banyak hal yang perlu kau syukuri dalam hidupmu dibanding dengan jemaat Tuhan di Smyrna. Dari 7 jemaat Tuhan ini, kita belajar hari ini kepada jemaat di Smyrna. Apa yang kau alami hari ini Bapak Ibu Saudara, belum sebanding dengan penderitaan yang dialami jemaat di Smyrna. Jemaat di Smyrna hidup dalam keglamoran, hidup di kota metropolitan, tapi mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami hidup dalam kemiskinan. Bapak Ibu Saudara, itu pasti tidak mudah. Saya percaya mungkin hari ini kau berkata bahwa penderitaan yang kau alami terlalu berat buat engkau. Tapi ingat, Tuhan katakan kepada setiap kita bahwa Tuhan tidak akan memberikan pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Tuhan hanya membutuhkan setiap kita tetap mempertahankan iman kekristenan kita di dalam Kristus Tuhan. Saya adalah orang Kristen. Saya adalah pengikut Kristus. Mari biarlah kita berlaku sebagaimana kita seorang Kristen. Marilah kita berlaku sebagaimana kita seorang pengikut Kristus. Yang menjadi teladan buat kita bukanlah manusia, tapi yang menjadi teladan buat kita adalah Kristus, yang telah mati di kayu salib, yang telah menanggung segala beban dan dosa-dosa kita. Dan mari kita teladani beliau. Kalau hari ini kau mengalami sedikit penderitaan, bersyukurlah kepada Tuhan. Tetap kuatkan, teguhkan imanmu di dalam Tuhan. Jangan engkau mengkhianati imanmu. Jangan engkau meninggalkan imanmu hanya karena penderitaan-penderitaan hari ini. Belajarlah dari jemaat Tuhan di Smyrna, dari ke-7 jemaat ini, yang salah satunya adalah Smyrna. Biarlah kiranya hari ini Bapak Ibu Saudara kita belajar sesuatu dan kita diperlengkapi untuk bisa menjadi orang Kristen yang tetap kuat di dalam Tuhan meskipun mengalami penganiayaan. Mari sama-sama kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu besar buat kami ya Allah. Kami tahu sebagai orang Kristen mungkin kami tidak mengalami apa yang dialami oleh jemaat Tuhan di Smyrna. Tapi biarlah kami belajar bagaimana jemaat di Smyrna yang begitu mempertahankan iman kekristenan mereka, sehingga mereka rela bayar harga yang begitu besar ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami menjadi orang Kristen yang banyak bertolerir dengan dunia ini Tuhan, banyak berkompromi dengan dunia ini. Tapi biarlah hari-hari ini kami menjadi orang Kristen yang mempertahankan kemurnian iman kekristenan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Mampukan kami, Roh Kudus tolong kami ya Allah, berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Biarlah firman ini boleh tertanam dalam loh hati kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kita semua sudah diberkati dari kebenaran dari firman Tuhan, kita semua diberkati, amin. Ada beberapa informasi yang akan disampaikan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, bisa mentransfer di nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada saat pagi hari ini kita mau akhiri ibadah kita akan berdoa syafaat. Kita mau siapkan hati kita angkat satu pujian Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar.
besar, ajaib dan mulia. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan sepanjang ibadah kami Tuhan, dari awal sampai pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Kau ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kudus sucikan layanan kami Bapa, sehingga doa kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat para pemimpin gereja kami Tuhan. Kami berdoa buat Paniko dan keempat wakilnya Bapa. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat Tuhan dalam memimpin GBI Gatot Subroto Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan, berkati keluarga besar mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Kau melindungi dan memberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Pak Andi Margus dan keempat wakilnya Tuhan sebagai Kebangga Raya 18 Tuhan. Kiranya Tuhan Kau genggam mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, hikmat, marifat dan dalam memimpin GBI Raya 18 Tuhan. Sehingga Tuhan mereka boleh dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih dan lebih lagi Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan buat gembala kami di tempat ini Tuhan, buat Pak Yunus Tuhan, beserta dengan wakilnya Ibu Marina Tuhan. Kau berikan mereka hikmat, marifat, kesehatan Tuhan. Berkati keluarga besar mereka kedua Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan mereka Tuhan hikmat sebagai pemimpin Tuhan, sehingga boleh membawa gereja kami Tuhan ke arah yang lebih baik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau Allah juga yang memberkati gereja kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati para pemimpin kami Tuhan, berkati Pak Jokowi dan jajarannya Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan dalam mengambil keputusan-keputusan Tuhan, sehingga Tuhan boleh membawa Indonesia Tuhan ke arah yang lebih baik Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan di tengah-tengah pandemi yang terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang mengasihi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pulihkan Tuhan, Kau sembuhkan Indonesia Tuhan. Berkati para peneliti Tuhan, dokter semua Tuhan yang ambil bagian Tuhan dalam pencarian vaksin Tuhan. Kami percaya Tuhan vaksin boleh ditemukan tepat pada waktunya Tuhan, dan Indonesia boleh dipulihkan Tuhan, baik secara kesehatan, ekonomi, sosial Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang mengasihi dan Kau Allah punya rencana yang lebih besar buat Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami di mana kami berada Tuhan, Kota Bekasi Tuhan. Kau berkati Pak Wali Kota Tuhan, berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan Tuhan. Biarlah Tuhan Kota Bekasi Tuhan boleh Kau kasihi Tuhan, boleh Kau berkati, Kau lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada akhirnya Tuhan kami mau menaikkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Dan biarlah Tuhan seluruh doa kami rasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hamba-Nya yang akan memberikan doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam perlindungan dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu.